Setelah penangkapan Mutsuo, serangkaian peristiwa akhirnya mulai terungkap satu persatu. Secara tragis dan mengenaskan, Osamu alhamdulillah ditemukan tetapi dalam kondisi tidak bernyawa, hanya menyisihkan tulang belulang. Itu juga ada beberapa bagian tubuh Osamu yang hilang. Seperti yang kita ketahui ketika di awal scene sebelumnya, sosok dari monster itu telah memakan sebagian jari dari mendiang Osamu, yang mana sisa dari jarinya itu telah diberikan kepada Mashiro. Namun, di balik penangkapan itu, semua misteri masih belum juga terpecahkan siapakah sosok monster tersebut yang menghuni pegunungan Kuge. Semua warga dan para polisi sedikit meragukan perkataan dari Daigo tentang salah satu keluarga Goto yang menyerangnya dengan celurit. Anehnya, semua penduduk setempat dan atasannya seperti melindungi keluarga Goto. Dengan mereka semua sangat menghormati aturan setempat untuk tidak mengusik ataupun mengganggu keluarga Goto sejak nenek moyang mereka. Walau kenyataannya mereka mungkin bisa saja mengetahui sosok monster kanibal tersebut. Tak lama datang Keisuke bersama saudaranya berbondong-bondong untuk melihat kejadian hari ini. Daigo panik jika mungkin Keisuke akan membela Mutsuo. Tapi nampaknya berbeda dari dugaan Daigo, bahwasannya mereka justru memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Osamu dengan kepercayaan yang mereka yakini. Hal itu membuat Daigo tidak mengerti situasi sekarang. Tentu jelas Keisuke tidak butuh pengertian dari Daigo yang tidak terlalu penting baginya. Tetapi nama Goto mungkin sudah tercoreng atas penangkapan dari Mutsuo. Sementara itu, Sumire sangat terpukul mendengar jika ayahnya benar-benar mati di tangan keluarga Goto secara mengenaskan. Ia pun tidak bisa memendung air matanya karena perpisahan terjadi adalah perpisahan untuk selamanya. Daigo turut berbelasungkawa atas kepulangan Osamu ke rahmatullah. Dalam perbincangan itu, Daigo didatangi oleh atasannya bahwa dia akan kembali dipindah tugaskan ke desa lain. Mengingat serangkaian tidak terduga terus menghampirinya, alangkah baiknya ia mungkin hidup damai di desa lain. Daigo tidak langsung menerima tugasnya itu karena ia butuh persetujuan keluarganya, jadi ia hanya bisa mempertimbangkannya. Setelah itu, Daigo menanyakannya kepada Yuki apakah ia harus menerima tawaran dari atasannya atau tidak. Secara mengejutkan, Yuki justru menginginkan jika ia sangat nyaman tinggal di desa Kugemura dengan suasana asri pegunungan sangat memanjakan mata dan jiwanya. Tak jauh berbeda dengan Mashiro juga menyetujui itu semua, bahwa mereka tidak akan pindah kemanapun. Mashiro terlihat senang dengan ia tinggal di desa Kuge. Singkat cerita, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada yang janggal dengan kehidupan dari Daigo bersama keluarganya. Begitu juga dengan penduduk setempat kini mengayomi Daigo bersama keluarganya dan tidak sungkan meminta bantuan dari Daigo. Di rumah, Daigo masih saja terlintas memikirkan tentang semua ini, bahwa dalam hati kecilnya ia tidak tenang. Mengingat serangkaian monster dan matinya Osamu masih menjadi misteri. Kemudian Daigo membuka kertas bukti pemberian dari Sumire tentang terakhir kali orang yang dihubungi oleh Osamu. Akan tetapi semua itu hanyalah omong kosong, tidak ada respon sama sekali. Mencoba mencocokologikan semua nomor-nomor yang akan menjawab semua pertanyaannya. Sayangnya ia kembali gagal lantaran semua nomor yang dihubungi tidak aktif. Lalu penduduk setempat mengadakan pesta untuk menerima Daigo sebagai warga desa Kugemura. Awalnya mereka bersenang-senang menikmati perjamuan yang telah disiapkan oleh penduduk setempat. Hingga suatu momen suasana menjadi sunyi dengan Daigo membahas keluarga Goto di pesta tersebut. Sabu adalah tokoh setempat yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Dengan berat hati, Sabu akhirnya mengungkapkan jika keluarga Goto sangatlah berkuasa di desa Kugemura. Alasan inilah mengapa penduduk setempat tetap diam dan bungkam melihat peristiwa yang janggal di desa tersebut. Akhirnya mulai terungkap jika sosok keluarga Goto sangatlah berpengaruh di desa, dengan mereka adalah pusat ekonomi mata pencaharian penduduk setempat. Sabu mewakili penduduk setempat meminta maaf atas serangkaian peristiwa tersebut.
Ia pun merasa tidak enak karena membahasnya dalam suasana seperti ini. Sesudah berpesta, Daigo mengungkapkan jika ia sangat berterima kasih kepada Yuki lantaran terus mendukungnya di kala senang dan duka serta tidak pernah meninggalkannya. Tidak jauh berbeda, Yuki juga tidak bisa hidup tanpa Daigo. Mengingat peristiwa kelam kepada Mashiro, ia tidak mungkin meninggalkan keluarga tercintanya tersebut. Keduanya hanyut dalam suasana berjelajah hutan rimbunan becek. Di balik jendela seseorang mengintip mereka sedang melakukan unboxing di siang bolong, sehingga memantik seseorang untuk tidak mengabaikan momen epik tersebut. Daigo menyadari akan hal itu bahwa ada yang mengintip keduanya. Ia gagal menangkapnya tapi mengetahui jika itu adalah salah satu dari keluarga Goto, yaitu Ryuji. Di balik kejadian yang tidak mengenakan itu, Daigo bersama Yuki dikejutkan dengan samping rumahnya dicoret-coret bertuliskan pembunuh. Murka dengan semua ini, Daigo langsung mendatangi Keisuke di pemotongan kayu terbesar di desa Kuge. Naasnya, ia belum melakukan apapun. Si Ryuji sudah babak belur. Yang tidak lain itu semua adalah ulah dari Keisuke yang mengetahui aksi tidak senonoh Ryuji yang mengintip Daigo bersama Yuki. Bahkan menyuruh Daigo untuk memaafkan tindakan Ryuji. Perlu diketahui jika Daigo masih tidak mempercayai keluarga Goto setelah perbuatan dari Mutsuo kepadanya. Dengan kondisi yang tidak stabil, Daigo hampir saja melayangkan tonjokannya kepada Ryuji. Karena alasan telah mencoret-coret dinding rumahnya, ia sangat yakin jika itu adalah Ryuji. Tanggapan berbeda dari Yuji mengenai hal itu bahwa ia tidak melakukan itu semua. Keisuke menekankan bahwa ia harus waspada untuk tidak mudah percaya begitu saja kepada penduduk setempat. Di luar, mereka berperilaku menjelekkan keluarga Goto, tetapi di depan mereka memujanya. Tak heran jika Ryuji mengatakan kalau mereka adalah penjilat. Hal tersebut memicu kebimbangan Daigo, manakah yang harus ia percayai antara penduduk setempat yang memperlakukan keluarganya sangat baik, atau keluarga Goto yang telah menyerangnya. Keanehan mulai dirasakan ketika Daigo melihat pakaian dari penduduk setempat ada noda semacam cat tembok warna yang sama dengan coretan di rumahnya. Sempat berpikir keras apakah mungkin penduduk setempat yang melakukannya, tapi atas dasar apa melakukan itu semua. Secara mengejutkan, Sabu mempunyai niat yang tidak baik setelah dia membantu Yuki menutup coretan itu. Yang mana ia mempunyai niatan jahat dengan Sabu telah memasang alat penyadap di rumah Daigo bersama Yuki. Sehingga apa yang sedang mereka lakukan diketahui oleh Sabu. Daigo tanpa pikir panjang langsung memagar rumahnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hal itu juga disetujui oleh Yuki karena akan lebih aman menutup area luar. Lalu Sabu datang memberikan saran bahwasannya tidak baik melakukan itu semua. Mengingat desa Kugemura adalah desa yang sangat terbuka kepada para tetangga. Alangkah baiknya ia tidak memagar rumahnya yang kelak menjadi pertanyaan bagi penduduk setempat jika Daigo tidak mempercayai para warga. Daigo sangat kesal dengan saran dari Sabu yang terus menyudutkannya meskipun Daigo sudah mendapat teror dari orang tidak dikenal. Ia pun kuku lutut di depan Sabu dengan menyebutnya menyebalkan. Tentu saja Sabu marah tidak suka dengan Daigo berkata seperti itu. Rumor terus beredar dengan pertikaian antara Daigo bersama Sabu karena masalah sepele memicu kemarahan para warga. Penduduk setempat sangat ketus terhadap Daigo karena ia berani bertengkar dengan Sabu, sosok pria tua yang sangat berpengaruh bagi penduduk setempat. Semua warga memperingati Daigo untuk tidak berperilaku seenaknya di desa Kugemura. Terlebih membuat masalah pada penduduk setempat. Ia bersama keluarganya bisa saja dimusuhi satu kampung atas pertikaian sepele. Ia pun menyuruhnya untuk meminta maaf secara tulus kepada Sabu jika masalah ingin terselesaikan. Hal itu juga sama dirasakan oleh Yuki bersama Mashiro dengan sikap aneh para warga tiba-tiba memusuhinya tanpa sebab. Oleh sebab itulah Yuki berniat akan meminta maaf kepada Sabu atas kesalahpahaman tersebut. Daigo awalnya menolak untuk meminta maaf karena ia beranggapan tidak melakukan kesalahan apapun.
Keduanya sama-sama mempertahankan ego mereka yang hampir saja adu mulut. Di waktu yang tidak pas, Sabu kembali menampakkan dirinya di hadapan mereka dan mengetahui jika mereka sedang tidak baik-baik saja. Kejadian itu menjadi pertanyaan besar bagi Daigo, kenapa Sabu selalu muncul di hadapan mereka dengan waktu yang sangat pas. Apakah Sabu ini memata-matai keluarganya? Dengan kecurigaan, sikap aneh dari Sabu selalu kepo dengan urusan mereka membuatnya bertanya-tanya. Terlepas dari apapun itu, Daigo mau tidak mau meminta maaf atas ucapannya tempo hari mungkin menyakiti perasaannya. Hal itu ia lakukan demi keluarganya. Rupanya kedatangan dari Sabu ingin mengajak Daigo bersama keluarganya untuk ikut serta dalam festival persembahan esok hari. Acara tahunan Desa Kuge setiap tahun sudah sejak lama di zaman nenek moyang mereka. Penduduk setempat melakukan festival persembahan yang diyakini sebagai bentuk kebahagiaan dengan mereka membakar boneka berbentuk manusia. Sejauh ini, Yuki bersama Daigo belum menyadari kalau Sabu telah memasang alat penyadap di rumahnya. Di tempat berbeda, Sumire mendatangi ibunya yang sedang dirawat di RSJ. Akibat hilangnya Osamu membuatnya stres yang berkepanjangan hingga ia didiagnosis gelo. Dengan ia seringkali berbicara aneh untuk berlari dan kabur dari desa terpencil itu. Satu-satunya orang yang dia ingat adalah Osamu. Tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Osamu dengan sang istri ketika mereka mengetahui rahasia keluarga Goto. Si ibu mulai bertingkah aneh dan berteriak mengucapkan untuk lari seperti yang berada di kayu yang berbunyi lari. Tulisan itu masih ada hingga sekarang, tapi kini ditempati oleh Daigo bersama keluarganya. Singkatnya, di pagi hari penduduk setempat kembali bersikap ramah. Dengan rumor itu begitu cepat telah terdengar kepada penduduk setempat. Dengan Daigo bersama Sabu sudah berbaikan dan kembali berteman. Semuanya berjalan lancar, tidak ada yang aneh dalam situasi tersebut. Hingga suatu momen ia tiba-tiba dihubungi oleh nomor tidak dikenal. Seorang pria misterius bertanya siapakah orang ini yang tiada henti terus menghubungi nomor tersebut. Yang waktu itu Daigo telah berhasil menemukannya dari sebagian nomor-nomor telepon itu, rupanya ada yang aktif. Momentum tersebut tidak disia-siakan oleh Daigo. Ia pun bertanya apakah nomor yang berkedok nomor satelit adalah nomor yang terakhir kali Osamu hubungi. Sosok pria misterius itu tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti dia menegaskan jika ia bukan orang yang terakhir kali dihubungi oleh Osamu. Akan tetapi sosok pria itu menyuruh Daigo untuk hati-hati apakah ada orang di sekitarnya karena ia tidak ingin mengambil resiko dengan perkataannya itu. Semua orang terlihat kepo dengan apa yang dilakukan Daigo. Kemudian keduanya sepakat untuk bertemu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Daigo bersama pria misterius sepakat bertemu di tempat gedung terbengkalai. Di balik itu semua, ia menyembunyikan senjatanya untuk mengantisipasi akan terjadinya kejadian yang tidak terduga seperti sebelumnya. Tidak ada yang aneh ataupun mencurigakan di area itu, nampak seperti tempat kosong pada umumnya. Seiring berjalannya kaki Daigo berpijak, ia menemukan kalau perjalanannya sedang diawasi oleh pria misterius tersebut. Pada titik inilah ia akhirnya menemukan tempat persembunyian pria misterius yang dari tadi pantauan CCTV telah menginstruksikan Daigo untuk sampai ke tempat yang telah mereka sepakati. Yang mana sosok pria misterius itu bernama Terayama Kiyosuke. Pria misterius itu menjadi pertanyaan besar di benak Daigo, kenapa dia ingin bertemu di tempat seperti ini. Daigo tidak langsung percaya begitu saja dengan niat tersembunyi Terayama masih menjadi misteri. Begitu pula dengan Terayama belum mempercayai Daigo. Ia sangat berpikir keras dengan apa yang dimaksud oleh Terayama, kenapa dia menutup diri dari luar dan bersembunyi di tempat kegelapan yang sangat sunyi. Penuh dengan ketenangan sekaligus cukup menakutkan. Satu hal yang pasti, Terayama akan mengungkapkan rahasia yang selama ini menjadi misteri di desa Kugemura. Yang tidak banyak orang ketahui jika penduduk setempat desa Kuge sangatlah misterius dan bersekongkol satu sama lain untuk menutupi rahasia desa Kugemura.
Nasib dari Osamu menjadi bukti kuat dengan dia telah nekat mempercayai ucapan Terayama tentang misteri monster raksasa tersebut. Si pria pemakan manusia yang pada akhirnya Osamu menjadi santapan kanibalisme. Sama persis dengan Osamu, Terayama lebih dulu menjadi santapan monster itu dengan dia pernah dilalap oleh pria kanibal. Tetapi beruntung Terayama selamat dari tragedi mengerikan tersebut yang tidak bisa ia lupakan. Atas dasar inilah kenapa ia selama bertahun-tahun menutup diri dan bersembunyi di gedung tak berpenghuni. Dengan dia sosok yang seharusnya tidak boleh ada di desa Kugemura. Daigo muak dengan Terayama terus bertele-tele tanpa langsung to the point ke intinya saja. Apa yang dimaksud olehnya? Terayama akhirnya meyakinkan bukti yang kuat yang selama ini disembunyikan dengan ia perlahan membuka topeng aslinya. Secara mengerewaskan wajah tampannya menjadi borok akibat menjadi cemilan monster itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.